inna uqubatahu li ahli al-jara'imi wadh-dhunubi al-'idham laqawiyyatun syadidah. Sesungguhnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku dosa itu betul-betul hukuman yang sangat keras, yang sangat pedih, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Al-Muyassar dan masih pada pembahasan tafsir surah Al-Buruj. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir surah Al-Buruj sampai ayat 10 dan 11. Sebelum melanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, ulun rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Yang artinya adalah sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan bencana, membunuh dan menyiksa. Tentunya di ayat-ayat sebelumnya telah kita sebutkan 1 sampai 9 berkaitan dengan cerita Ashabul Ukhdud. Dan kita sekarang sedang bicarakan mereka yang telah menzalimi itu, yang telah membakar itu. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa bagi orang-orang yang mukmin, laki-laki dan juga perempuan.
lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Disebutkan dalam tafsirnya, innal ladzina harraqul mu'minina wal mu'minati bin nar liyusrifuhum an dinillah thumma lam yatubu falahum fil akhirati azabu jahannam walahumul azabus syadidul muhriq. Sesungguhnya orang-orang yang telah membakar orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuannya, ketika mereka kemudian beriman kepada Rabbul Ghulam, Tuhannya anak kecil tersebut. Cerita tentunya sudah kita sampaikan, ma'ruf cerita tentang Ashabul Ukhdud. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuannya, liyusrifuhum an dinillah, agar mereka memalingkan orang-orang yang beriman ini dari agama Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam, falahum fil akhirati adzabu jahannam, maka bagi mereka di akhirat kelak azab neraka jahannam. Walahumul azabus syadidul muhriq, dan bagi mereka azab yang sangat pedih yang membakar. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Anda membakar seorang di dunia, hai orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala bakar Anda kelak di akhirat. Dan ini adalah hikmah betapa banyak orang-orang yang berbuat zalim di dunia belum mendapatkan balasan kezalimannya di dunia. Betapa banyak orang yang melakukan kebaikan di dunia belum mendapatkan balasan kebaikannya di dunia. Tapi ingat, di akhirat kelak Allah akan membalasnya. Itulah kenapa diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, diterangkannya di dalam kitab-kitab tersebut syariat Allah Subhanahu wa taala, karena nanti ada balasan. Kalau misalnya tidak ada balasan di akhirat, neraka untuk orang-orang yang berbuat zalim, surga untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka akan beruntunglah orang-orang yang berbuat zalim di dunia karena nggak dibalas. Dan betapa menyedihkannya orang-orang yang berbuat baik selama ini karena nggak dibalas. Karena ada balasannya lah, maka semuanya ini berhubungan satu sama lain. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab kepada mereka, diterangkannya di dalam kitab-kitab tersebut syariat Allah Subhanahu wa taala, agar ketahuan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Hingga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan balasan untuk yang beriman dan juga yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ke-11 masih rekap. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Yang artinya adalah sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Disebutkan dalam tafsirnya, innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilus salihat lahum jannatun tajri min tahti kusurihal anhar dzalikal fawzul 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengamalkan amal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana mereka, sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim, yang demikianlah kemenangan yang besar.
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir neraka Jahannam, yang zalim neraka Jahannam, yang beriman dan beramal saleh surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Pada bahasan yang baru, al-musyahidun al-kiram, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj ayat 12 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 12 dan selanjutnya, "Inna batsha rabbika lasyadid." Sungguh azab Tuhanmu sangat keras, sangat pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dan menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul 'arsyil majid. Yang memiliki arsy lagi maha mulia. Fa'alul lima yurid. Maha berbuat apa yang dia kehendaki. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna batsha rabbika lasyadid." Sungguh azab Tuhanmu sangatlah keras, sangatlah pedih. Jika di ayat ke-10 tadi kita menyebutkan akan ancaman untuk orang-orang yang berbuat zalim dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah sifati bagaimana kerasnya, bagaimana pedihnya, bagaimana menyakitkannya azab Allah Subhanahu wa taala, agar orang tidak meremehkannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-naru alladhi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu, maksudnya api dunia, juz'un hanya satu bagian, min sab'ina juz'an dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita menyebutkan juga faedah tentang ini, bahwasanya dalam bahasa Arab dan kebiasaan orang Arab, jika ingin melipat gandakan sesuatu itu mesti menggunakan angka 70. Kemarin kita bahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau saya tahu bahwasanya jika saya memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul lebih daripada 70 kali, Allah akan terima, saya akan mintakan ampunan. Ingat, Nabi Muhammad gunakan angka 70. Di hadis ini juga demikian. Di ayat Allah juga demikian. Tapi apakah kemudian hakikatnya betul-betul 70? Tidak. Ini hanya satu angka yang kemudian ini biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk bersangatan, untuk menyampaikan sesuatu yang ini berlebihan. Mereka biasa menggunakan angka 70. Hakikatnya lebih daripada itu. Ini hanya angka saja yang biasa mereka pakai untuk melipat gandakan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu secara bersangatan. Kata Nabi Muhammad SAW, api yang kalian nyalakan itu, api dunia, hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah misalnya ketika kita suatu saat nanti atau sekarang bisa melipat gandakan panas api dunia ini sebanyak 70 kali lipat, seperti itu panas api neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Lebih dahsyat lagi. Kita tahu di dunia ini
untuk melelehkan besi itu disebutkan 700 sampai 1000 derajat Celcius. 700 sampai 1000 derajat Celcius. Di hari-hari ini seperti, atau khususnya di bulan-bulan tertentu kayak Juni, Juli, Agustus dengan panas 35, 36, 37 aja udah luar biasa panas. Itu baru di sini. Di Saudi Arabia saya pernah rasakan lebih dari 50. Dalam salah satu daurah kemudian seorang syekh, lebih tepatnya Syekh Uthman Al-Khamis datang dan beliau bercerita, ketika saya kesini kata beliau, waktu itu di bulan-bulan Juli, Juni, Agustus, pokoknya di musim panas itu. Saya tinggalkan Kuwait kata beliau dan panasnya 64 derajat Celcius. Panasnya luar biasa. Kalau Anda tahu tuh alat pembatas jalan yang warna orange biasanya milik yakni kepolisian ke apakah, itu kan bahannya fiberglass, plastik campur gelas, tapi kemudian yakni tebal keras ya, itu meleleh di Kuwait saking panasnya 64 derajat Celcius. Makanya kemudian besi bisa leleh di 700 sampai 1000 derajat Celcius. Kalau suatu saat kita bisa lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Apakah seperti itu panas api neraka Allah? Tentu tidak. Bahkan kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengundur waktu salat zuhur sampai kemudian suasana lebih dingin lagi. Kata beliau, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Idza ishtadda al-harru fa'bridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Jika panas begitu menyengat di siang hari, maka dinginkanlah dulu suasana, baru kemudian Anda menjalankan salat. Karena dingin aja kita kadang-kadang enggak khusyuk, apalagi dalam keadaan panas. Karena sesungguhnya panas tersebut dari hembusan neraka jahanam. Hembusannya doang. Lalu ada orang kemudian menganggap ringan azab Allah Subhanahu wa taala. No. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Disebutkan tafsirnya, inna intiqama rabbika min a'daihi wa azabihi lahum la'azimun syadid. Sesungguhnya balasan Tuhanmu untuk musuh-musuhnya dengan azabnya itu la'azimun syadid, sangat besar, sangat pedih, sangat mengerikan. Tidak bisa kita membayangkannya bagaimana ngerinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Disebutkan faedah tambahan dari Syekh Sa'di, keluar kita dari Al-Muyassar. Inna uqubatahu li ahli al-jara'imi wadh-dhunubi al-'idham laqawiyyatun syadidah. Sesungguhnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku dosa itu betul-betul hukuman yang sangat keras, yang sangat pedih, besar. Dan ancaman-ancaman seperti ini, dan saya menyampaikan ancaman Allah seperti ini metode dakwah Nabi dan Rasul. Agar semua kita kemudian takut untuk bermaksiat kepada Allah karena azabnya sangat ngeri. Dan di saat yang sama ini tips agar kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena azabnya sangat dahsyat. At-tabsyir wal indzar, menyampaikan kabar gembira dan juga menyampaikan peringatan, ini adalah ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Makanya siapapun ustadz yang menyampaikan kepada Anda nasihat dan dua-duanya dia sampaikan, itu sedang menyampaikan metode dakwah Nabi dan Rasul. Tapi kalau misalnya ada menyampaikan satu bagian saja, sudah,
itu di antara ciri-ciri cara dakwahnya salah. Menyampaikan ancaman saja, menyampaikan janji-janji saja. Kalau Anda menyampaikan janji-janji saja, orang akan terlena. Di saat yang sama, sebagian orang akhirnya kemudian nanti merasa dia yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terlena. Akhirnya kemudian meremehkan maksiat. Karena toh di sabda-sabda Nabi Muhammad disebutkan tempat kembali kita adalah surga. Nggak apa-apalah dulu maksiat ini dan itu. Kalau janji terus yang disampaikan, maka orang akan terlena. Tapi kalau misalnya ancaman saja selalu yang disampaikan, orang akan berputus asa dari rahmat Allah. Di sisi yang lain, orang akan memiliki sikap yang keras kepada para pelaku dosa. Dua keburukan. Yang taat akhirnya sikapnya keras kepada para pelaku dosa. Kenapa? Karena yang dia dapatkan ancaman terus. Kemudian si pelaku dosanya, akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Tidak mungkinlah saya diampuni. Kenapa? Metodenya salah. Kalau sudah metodenya salah, udah runyam pasti. Tapi sampaikan dua-duanya. Sampaikan janji-janji Allah agar orang kemudian berharap untuk mendapatkannya, kemudian dia beramal saleh. Di momen yang lain sampaikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala agar dia takut dan jangan bermaksiat, nanti kamu masuk. Akhirnya seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kita tahu orang-orang kafirin, musyrikin, ketika mereka mendebat Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya, ada 3 hal saja yang biasa mereka perdebatkan dengan Nabi Muhammad. Inti perdebatan orang Quraisy dengan Nabi Muhammad itu cuma 3. Tauhid. Kenapa kok nyembah Tuhan cuma satu? Ar-risalah, kerasulan. Karena bagi mereka prinsipnya adalah bahwasanya risalah itu terlalu mulia untuk diemban oleh seorang manusia. Kalau pengen ya Rasul yang jadi, kalau pengen ya malaikat yang jadi Rasul, bukan manusia. Tapi tentunya semuanya terbantahkan. Toh mereka tahu Nabi Isa manusia, mereka tahu Nabi Musa manusia, dan diturunkan pada mereka risalah. Selesai, terbantahkan. Tapi mereka cari alasan terus. Oke, manusia nggak apa, tapi jangan si miskin ini dong, tapi jangan si yatim ini dong yang jadi Rasul. Ya salah satu raja kayak dipilih di antara raja-raja dunia, memiliki kekayaan, popularitas, memiliki ajudan, memiliki bodyguard. Ini apaan nih? Miskin, yatim. Kan kalau salah satu di antara raja yang jadikan Rasul, enak, dia banyak harta. Nggak harus kayak orang ini nih, ke pasar mencari sesuap nasi. Apaan? Tapi dengan Nabi Muhammad jadi Rasul, itu sudah langsung menjadi bantahan. Karena kalau misalnya beliau orang yang ternama, layaknya raja, bagaimana kemudian dakwah beliau bisa menyentuh orang bawah, orang lemah, orang miskin? Terbantahkan. Nah, yang mereka perdebatkan, yang ketiga, ini, kebangkitan. Mereka meyakini kalau sudah mati, ya mati aja. Bagaimana kami akan dibangkitkan kalau kami sudah jadi tulang belulang, kami hancur? Padahal mereka tahu Allah Subhanahu wa taala pernah bangkitkan, dan kakek buyut mereka menyaksikan, bahkan merasakan bagaimana di masa yang lalu Allah pernah membangkitkan mereka dari kematian mereka. Cerita Nabi Musa dengan kaumnya. Bagaimana mereka menyaksikan orang mati keluar dari kuburnya di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka tahu itu. Langsung terbantahkan.
dan menciptakan Nabi Adam alaihissalam mudah bagi Allah, apalagi kemudian hanya mengembalikan semua kalian yang sudah mati. Kan tadinya ada. Menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada bagi Allah mudah, apalagi hanya mengembalikan tulang belulang kalian menjadi manusia kembali. Mudah. Kenapa? Karena akan dibalas. Enak aja. Situ kan berbuat zalim. Yang situ zalimin kan banyak. Dan mereka belum mendapatkan hak mereka dari kezaliman Anda. Di akhirat dibalas dong. Karena Allah adil. Dan mereka tahu itu. Bagaimana kemudian tanah atau bumi dengan tanah yang tandus, Allah turunkan hujan padanya, tumbuh tumbuhan. Bagi Allah mudah untuk membangkitkan kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka melalui lisan Nabi Muhammad SAW, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian lebih susah penciptaannya dibandingkan langit yang Allah menciptakan dan membangunnya? Langit itu lebih susah. Karena Pak, langit itu megah agung. Mudah bagi Allah menciptakannya. Apalagi hanya mengembalikan kalian, lebih mudah lagi. Dan menciptakan langit dan bumi yang luar biasa megah dan agung itu, Allah nggak ada rasa lelah sedikit pun. Awalam yaru annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak merasa letih ketika menciptakannya? Apalagi cuma mengembalikan kalian yang kecil. Gampang. Nah, ini ada penguatan dari Allah Subhanahu wa taala kembali. Ada hubungannya dengan ayat 10 tadi tentang ancaman neraka. Karena mereka meyakini kalau sudah mati ya mati aja. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kan ayat sebelumnya, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Kami kan sudah mati ya mati aja. Masa hidup lagi? Siapa yang Allah azab? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yubdi'u, yang memulai penciptaan pertama kali, wa yu'id, dan akan mengembalikannya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan kalian tidak lebih susah dibandingkan langit. Dan ketika Allah menciptakan langit, Allah nggak capek. Apalagi cuman kalian. Disebutkan innahu wa yubdi'ul khalqa thumma yu'iduh. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan. Karena semua akan dibalas, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya betapa banyak orang melakukan kezaliman dan belum dibalas di dunia. Betapa banyak orang yang terzalimi belum mendapat haknya di dunia. Di akhirat dibalas semua. Juga sebaliknya betapa banyak orang yang melakukan kebaikan belum mendapatkan balasan kebaikannya di dunia. Tapi Allah akan membalasnya di akhirat. Bahkan terkadang di dunia pun Allah sudah memberikannya balasan. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan faedah tambahan dari Syekh Sa'di, huwal munfaridu bi ibda'il khalqi wa i'adatihi fala musyarika lahu fi dzalik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang al-munfarid, menyendiri, sendiri. Enggak butuh bantuan dalam memulai penciptaan dan kemudian mengembalikannya. Allah enggak butuh siapapun. Karena Allah Maha Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kan tadi kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim dan mereka tidak bertaubat, ditunggu mereka oleh neraka jahanam. Berarti ada kesempatan taubat.
untuk siapapun yang berbuat dosa. Wa huwal ghafur. Saya sering menyampaikan faedah ini dari Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Satu-satunya nama dan sifat Allah yang 99 itu, satu-satunya yang datang dengan 3 wazan atau timbangan dalam bahasa Arab yang berbeda, itu adalah Maha Pengampun. Di Quran ada Ghafir, Ghaffar, Ghafur, dan Ghafur itu lebih banyak. Semua maknanya pengampun, tapi dengan level yang berbeda. Ghafir, Ghaffar, Ghafur itu artinya Maha Pengampun, tapi levelnya beda-beda. Ghafur itu lebih tinggi sekali, lebih tinggi lagi atau paling tinggi. Sangat pengampun. Makanya kita istilahkan dengan Maha. Dan di ayat ini salah satu contohnya Allah menyebutkan wahwal ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun kezaliman yang pernah kita lakukan, minta ampun aja. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama ruh belum sampai kerongkongan dan kemudian matahari belum terbit dari barat, maka waktu itu masih terbuka untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam tafsirannya wahwal ghafuru liman taba, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun bagi siapapun yang bertaubat. Man taba taballahu alaihi, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir, ruh ketika sudah sampai kerongkongan. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya siap menerima taubat hambanya di malam hari, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari meminta ampun di malam hari, dan sebaliknya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun di siang hari, sampai nanti matahari terbit dari barat. Kata Syekh, tafsirannya adalah wahwal ghafuru liman taba, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun untuk orang-orang yang bertobat sebanyak apapun dosa yang pernah Anda lakukan. Sekelam apapun masa lalu yang Anda miliki, masih hidup Anda, ruh belum sampai tenggorokan, masih hidup Anda, matahari belum terbit dari barat, ini waktunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian di masa yang seperti ini, di masa di mana wabah sedang menyebar luar biasa. Jangan tambahi lagi dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini salah satu di antara musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. InsyaAllah kita akan bahas secara terpisah bahwasanya musibah disebabkan karena dosa. Al-wadud ay kathirul mawaddati wal mahabbati li awliyaih, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun, dan al-wadud, Maha Pengasih. Kata Syekh dalam tafsirnya, kathirul mawaddah, penuh dengan cinta, wal mahabbah, penuh kasih sayang dan cinta. Untuk siapa? Li awliyaih, untuk para walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu wali Allah? Orang-orang beriman dan bertakwa. Punya salah, taubat.
Akhirnya Allah memberikan padanya cintanya. Dan kalau sudah dicintai, wah itu sudah luar biasa. Kita juga bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Imam Ibnu Katsir menyampaikan perkataan ahli hikmah ketika menafsirkan Ali Imran ayat 31, "Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba." Yang menjadi pokok pembahasan itu bukan kamu cinta apa, kamu cinta siapa, itu terlalu standar. Semua orang juga melakukan. Tapi yang menjadi pokok pembahasan, kamu dicintai siapa? Wah, dicintai Allah. Karena Anda beriman dan bertakwa, maka Anda waliullah. Itulah mawaddah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kecintaan dan kasih sayang yang banyak yang Allah berikan untuk para walinya yang beriman dan kemudian bertakwa. Dan orang yang beriman dan bertakwa, ketika dia slip tergelincir dalam sebuah dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tambahan dari Syekh Sa'di, "Alladzi yaghfiru adh-dhunuba jami'aha liman taba wa ya'fu 'anis sayyi'ati liman istaghfara wa anaba." Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni semua dosa untuk siapapun yang bertaubat dan memaafkan semua kesalahan untuk siapapun yang minta ampun kepada Allah dan kembali menjalankan ketaatan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Al-Wadud alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Cinta kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, cinta yang tidak pernah akan sama dengan kecintaan apapun. Karena ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah akan sama. Betapa bangganya seorang hamba dicintai oleh Tuhannya. Kenapa? Karena dia beriman dan beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat berikutnya, Dzul Arsyil Majid. Allah tadi menyebutkan kuasanya, bahwasanya kalian ketika mengatakan bahwasanya kalian kalau sudah mati ya mati aja, Allah bisa kembalikan kalian dan balas kalian. Dan untuk orang-orang kemudian yang melakukan kebaikan dan di dunia belum mendapatkan kebaikan, ya Allah akan membalas kebaikan kalian. Dan untuk yang masih hidup kemudian melakukan kesalahan, bertobatlah karena Allah Maha Pengampun. Nah, berikut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana yakni keagungannya dengan menyebutkan salah satu di antara ciptaannya yaitu Arsy. Agar semua kita tahu akan agungnya Allah. Mampu untuk membalas semua yang bermaksiat dengan azab yang sangat pedih. Mampu untuk membalas semua yang melakukan ketaatan. Ya mungkin ketika di dunia Anda belum mendapatkan ganjarannya. Allah mampu. Kenapa? Allah Maha Agung. Dari mana tahunya? Dari ciptaannya ketahuan keagungannya. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy lagi Maha mulia, itulah Allah. Makhluk paling besar itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Kursinya saja itu seluas langit dan bumi, dan kata Ibnu Abbas kursinya itu adalah untuk pijakan kaki. Karena arsy itu singgasana, kursi itu pijakannya. Semua kita hafal ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad yang sahih, beliau memberikan sebuah perbandingan bahwasanya kursi Allah dibandingkan arsy-Nya itu seperti gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Artinya apa? Sangat kecil karena dia hanya pijakan. Seluas langit dan bumi. Makhluk yang tidak Allah sebutkan begitu megah untuk kemudian menjadi sebuah perbandingan, ketika menciptakannya saja bagi Allah mudah dan Allah nggak capek, apalagi kalian kecil dan cuma bagian dari dunia, bagian dari bumi ini, nggak kelihatan. Jangankan dari satelit, dari lantai 10 aja kita dilihat dari atas kecil. Kok masih ada yang sombong?
Kok kemudian masih ada saja yang sombong pas mengatakan, sudahlah neraka gue. Hah? Anda kecil sekali. Dilihat dari gedung pencakar langit aja Anda seperti semut, apalagi dari satelit. Anda cuma bagian dari bumi ini. Artinya perbandingannya Allah buat agar semua kita tahu betapa megahnya dan agungnya Allah. Karena agungnya ciptaan menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Makhluknya saja kayak gitu. Perbandingan Nabi Muhammad buat. Kursi dibandingkan arsy seperti gelang dilemparkan ke tengah padang pasir. Dan kursinya ini luasnya wasi'a kursiyus samawati wal ardh, dan Anda cuma bagian dari buminya itu. Kecil sekali Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fa'al sebutkan di sini dalam tafsirnya, Sahibul arsyil majid alladzi balagal muntaha fil fadli wal karam. Allah Subhanahu wa taala yang maha menerima taubat tadi, Al-Ghafur, maha pengampun. Allah yang tadi kita sebutkan juga memiliki cinta yang begitu banyak, katsirul mawaddah wal mahabbah, memiliki arsy yang mulia, alladzi balagha al muntaha fil fadli wal karam, yang telah mencapai kesempurnaan dan kemuliaan di tingkat yang paling tinggi. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya arsy. Dahsyatnya, megahnya satu ciptaan menunjukkan dahsyatnya dan agungnya dan megahnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir untuk pertemuan pagi ini, fa'alul lima yurid, Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Kata Syekh Sa'di, kita ambil tambahan dari Syekh Sa'di tafsirannya, Mahama arada syai'an fa'alahu, idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, wa laysa ahadun fa'alan lima yurid illallah. Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya adalah jika menghendaki sesuatu Allah melakukannya. Jika menghendaki sesuatu Allah hanya mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Walaisa ahadun fa'alan, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan semua yang dia inginkan kecuali Allah. Ya, betapa banyak semua kita menginginkan sesuatu tidak bisa kita realisasikan kan? Kita menginginkan ini itu enggak terjadi itu. Allah, semua yang Allah inginkan terjadi. Semua yang Allah inginkan, jika Allah menginginkan, Allah hanya mengatakan terjadi, maka terjadi. Fa innal makhluqat walau aradat syai'an fa innahu la budda li iradatiha min muawinin wa mumani'in. Wallahu la muawina wala li iradatihi wala mumani'a lahu mimma arad. Karena sesungguhnya semua makhluk, walaupun mereka menginginkan banyak hal, walau arada syai'an, walaupun mereka menginginkan sesuatu, fa inna la budda li iradatiha, maka sesungguhnya keinginannya itu harus ada yang menolong dan suatu saat mesti ada yang menghalangi. Ada yang menolong dia hingga kemudian keinginannya tercapai. Ketika dia menginginkan sesuatu dan dia sudah lakukan, mesti ada saja yang menghalangi. Itulah makhluk. Menginginkan sesuatu butuh ada yang nolong. Ketika ingin melakukan sesuatu, ada saja yang menghalangi. Kenapa? Karena kita makhluk tidak berkuasa melakukan semua yang kita inginkan. Allah kalau sudah ngomong, Allah akan membalas Anda yang berbuat zalim, Allah lakukan. Nggak ada yang ngalangin. Allah kemudian kalau mengatakan akan memberikan balasan kebaikan surga untuk yang bertakwa, Allah akan memberikan. Nggak ada yang bisa menghalangi. Fa'alul lima yurid, semuanya berhubungan. Allah memberikan janji, Allah akan menepatinya. Allah memberikan ancaman, Allah juga akan mempraktekkannya. Karena Allah adil.
Anda berbuat salah, Allah balas dong. Anda berbuat baik, Allah berikan balasan juga dong. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu la mu'awina wa li iradati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong untuk keinginannya. Enggak perlu, Allah enggak butuh dengan yang menolong. Karena Allah kalau sudah menginginkan, Allah akan lakukan. Wala mumani'a lahu mimma arada, dan tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah mengancam akan mengazab, Allah akan laksanakan. Allah berjanji untuk memberikan pahala, Allah juga akan berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tafsir surah Al-Buruj ayat ke-10 sampai 16. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Dari Fitri Lawyer, bagaimana cara ikhlas dalam beramal? Bagaimana ikhlas dalam beramal? Pertanyaan yang besar tentunya, dan semua kita sedang belajar untuk melakukannya. Maka yang bisa kita berikan adalah tips agar kemudian kita bisa ikhlas melakukan sebuah amal lillahi ta'ala. Di antaranya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi Anda. Artinya Anda harus memiliki adab kepada Allah, al-muraqabah, selalu merasa diawasi. Faedah tambahan tentunya Anda akan takut bermaksiat, tapi intinya ketika Anda merasa diawasi Allah, maka sekecil apapun amal yang Anda lakukan, puluhan tahun sudah Anda lakukan, tidak ada yang tahu amal tersebut, Allah tahu, akhirnya Anda ikhlas. Akhirnya Anda beramal ikhlas karena Allah tahu semua amal Anda sekecil apapun, selama apapun. Karena hukum dasar amal itu adalah disembunyikan memang. Lain dengan amalan-amalan berkaitan dengan syariat Islam yang nggak bisa disembunyikan, harus kelihatan. Azan, salat berjamaah di masjid, Jumatan, Id, itu syiar-syiar Islam mesti kelihatan. Tapi hukum asal amalan di luar syiar-syiar itu maka sembunyikanlah. Orang kalau sudah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya level keimanan yang paling tinggi, disebutkan dengan istilah muhsin. Menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, Allah Maha melihat dia. Level muraqabah. Level di mana dia merasa selalu diawasi. Akhirnya takut dia bermaksiat, itu faedah yang kedua. Faedah utamanya, dia tidak pernah akan berkecil hati ketika dia beramal, dan kecil dan gak ada yang tahu, dia tidak pernah berkecil hati. Kenapa? Karena Allah tahu. Akhirnya Anda ikhlas dalam beramal. Jadi tipsnya diantaranya, sembunyikan amal Anda semaksimal mungkin yang bisa Anda lakukan, karena Allah Maha mengetahuinya, agar kemudian Anda terhindar dari riya, beramal ingin dilihat orang, atau sum'ah, beramal ingin didengar atau dibicarakan orang. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.